Pemirsa, keindahan bunga memiliki pesona tersendiri. Selain dapat menjadi tanaman hias yang mempercantik taman dan ruangan, bunga memiliki banyak kegunaan karena dinilai memiliki segudang manfaat terutama bagi kesehatan sehingga dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan yang layak dikonsumsi seperti menjadi bahan dasar pembuatan teh dan pelengkap makanan. Bunga yang dapat dikonsumsi dikenal dengan sebutan edible flower. Edible flower adalah salah satu jenis bunga yang dapat dikonsumsi dengan aman karena bebas dari pengaruh pestisida atau racun baik dari segi tanaman maupun teknik penanamannya. Penambahan edible flower dapat memberikan pengaruh tekstur, menambah estetika sajian makanan, dapat memberikan rasa dan aroma berbeda serta memiliki khasiat dan manfaat bagi kesehatan tubuh. Diketahui bahwa edible flower terdiri dari berbagai jenis bunga yang berbeda-beda dan tidak semua jenis bunga yang layak dikonsumsi karena terdapat pula beberapa jenis bunga yang mengandung racun dan bakteri jika dikonsumsi sehingga dapat membahayakan kesehatan tubuh. Jenis bunga edible flower biasa ditemukan di restoran-restoran fine dining, hotel-hotel, online shop, dan supermarket. Edible flower paling sering digunakan sebagai garnish pada sajian makanan seperti pasta, salad, sup, dan makanan penutup. Selain itu, penggunaan edible flower dapat diolah berbagai jenis makanan seperti manisan, permen, dan jelly. Edible flower dapat pula diolah menjadi bahan perasa makanan seperti essence dan campuran rempah-rempah, pewarna makanan, bahan dasar teh, dan sirup. Ada pula jenis bunga yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan lebah madu. Sebagai bahan dasar olahan makanan dan minuman, penggunaan bunga sebagai bahan dasar layak konsumsi sebagai edible flower harus memenuhi persyaratan tertentu karena tidak semua jenis bunga layak dikonsumsi sebagai edible flower. Beberapa jenis bunga ditempatkan dan digunakan khusus terhadap beberapa makanan tertentu. Terdapat berbagai macam jenis edible flower. Ada jenis yang dapat langsung dikonsumsi seperti bunga begonia, viola, pensi, dan telang. Ada pula yang membutuhkan pengolahan terlebih dahulu seperti bunga mawar, krisan, marigold, dan matahari. Beberapa jenis edible flower juga memiliki rasa yang cukup kuat sehingga harus dapat menentukan porsi bunga yang akan digunakan agar rasa makanan yang akan diolah dengan menggunakan bahan dasar bunga tidak akan merubah rasa. Oleh sebab itu, dalam memilih dan menggunakan bunga sebagai bahan dasar makanan membutuhkan teknik khusus. Saat ini terdapat banyak destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam ramai dikunjungi wisatawan untuk sekedar melepas penat sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan mata. Salah satu destinasi agrowisata yang berlokasi di Penglipuran Bangli menyajikan pemandangan indah lewat hamparan taman bunga yang luas. Di tempat tersebut, pengunjung dapat berkeliling sambil menikmati indahnya beragam jenis bunga yang ditata sedemikian rupa. Pengunjung tidak hanya dapat menikmati keindahannya, tetapi juga mendapatkan edukasi tentang berbagai jenis bunga, membeli tanaman, dan menyaksikan para petani bunga bekerja sambil melihat proses penanaman dan perawatan tanaman bunga.
Sekar Anugerah Penglipuran memiliki beragam jenis tanaman bunga. Ide pembuatan taman bunga muncul berawal dari kecintaan pemilik taman bunga terhadap tanaman. Pemilihan kawasan tempat ini yang berlokasi di tengah hutan bambu karena dirasa cocok digunakan untuk mengembangkan usaha taman bunga. Variasi tanaman bunga yang disediakan tidak hanya tanaman bunga biasa, tetapi terdapat berbagai jenis variasi tanaman lain seperti tanaman bunga hias, tanaman dekorasi, dan tanaman gantung. Secara keseluruhan, di taman bunga tersebut terdapat 150 jenis tanaman bunga, di mana di antara jenis bunga tersebut terdapat beberapa jenis bunga yang layak dikonsumsi seperti bunga begonia, viola, dan pensi. Selain itu terdapat pula jenis bunga yang dapat diolah menjadi bahan dasar teh seperti marigold dan telang. Tempat tersebut juga menyediakan jenis makanan yang dapat digunakan sebagai sumber makanan bagi lebah madu seperti matahari dan air mata pengantin. Yang ada di sini setelah saya pindah ke tempat yang baru ini dari 2019 lah. Nah itu ternyata di sini dengan tanaman yang sama kita bisa kembali masih bisa menambah. Artinya salah satu tempat buat ngopi lah di sini. Nah, setelah nursery atau ini kebun ini bisa ditata, akhirnya ujung-ujungnya saya bikin tempat ngopi kafe kebun penglipuran. Nah dari kafe ini sama kebun ini bisa artinya memecah wisatawan yang datang ke penglipuran, bukan hanya di desa saja, berarti bisa mereka berkunjung ke sini di samping sambil ngopi bisa menikmati lah tanaman hias yang ada. Agrowisata ini ya di samping ada di dalam hutan bambu. Nah di sini di poin utama kita kan memang produksi tanaman yang memang untuk dijual, bukan untuk dipakai tempat selfie aja. Itu karena memang produksi tanaman hias utama. Nah itu adanya kafe di sini, mereka bisa ngopi, bisa menikmati tanaman hias dan bisa melihat teman-teman yang kerja langsung di lapangan. Nah, mereka di samping bisa ngopi bisa membeli tanaman hias. Kalau di samping tanaman hias yang kita jual, itu beberapa teman yang mereka mengembangin atau mencoba untuk dipakai edible flower seperti kafe, hotel itu kita juga produksi kayak viola, pensi gitu. Nah itu kayak bunga telang juga yang bisa dimanfaatkan sebagai teh. Nah itu banyak. Nah di samping itu juga saya mau juga ke depan mau mengembangin tanaman-tanaman yang memang bermanfaat bagi makanan lebah lah, lebah ke depan. Karena di Bali sekarang mulai orang melirik atau mencoba mengembangkan lebah juga. Seperti apa itu nanti ke depannya? Ada kayak matahari, kayak ini juga apa air mata pengantin. Nah itu salah satunya. Banyak masih dari kembangannya. Di sini juga banyak ada itu tanaman yang memang suka isu lebah. Yang kayak gini tanaman anual paling banyak tanaman yang tidak bisa ditanam ulang karena naiknya itu hasil silangan. Hasil silangan. Ya, yang bisa kita perbanyak lagi. Paling ada beberapa tanaman sana di dalam yang contohnya yang hasil silangan itu tanaman apa? kayak marigold itu Celestia bisa tumbuh tapi nggak seperti di awal gede-gede, kembali perindukannya kecil-kecil gitu. Teknik perawatan tanaman yang digunakan saat ini masih menggunakan bahan kimia. Perawatan yang dilakukan dibagi per blok. Karyawan yang bertugas untuk merawat tanaman telah dilatih dan diberikan tanggung jawab terkait cara merawat tanaman bunga, mulai dari awal pengisian media, penanaman, pemupukan, sampai tahap penyebaran dan penjualan. Beberapa tanaman ada yang diletakkan di halaman lahan, ada pula yang diletakkan di greenhouse.
Tanaman bunga yang ada di greenhouse adalah tanaman yang sedang dalam proses pertumbuhan, di mana harus dilindungi dari efek perubahan cuaca. Terdapat pula pemanfaatan teknologi yang sedang diupayakan, seperti teknik penyiraman dengan menggunakan teknologi saat musim panas, namun belum bisa berjalan maksimal. Perawatannya pasti tetap. Nah itu kita selama ini karena memang produksinya lumayan gede, nah kita masih pakai kimia lah sementara, tapi kita berusaha ke depan belajar untuk pakai ini yang alami itu, ya mengurangi inilah istilahnya ke depan. Nah di sini juga kemarin saya coba untuk penyiraman secara pakai teknologi lah. Saya coba kemarin di musim panas itu kita cuma tinggal buka keran, nyiram pakai Secara otomatis ya, berarti ya, Pak, ya. belum sih berjalan di Belum maksimal ya. Iya, maksimal ya. Harapan saya ke depan sih dari teman-teman yang lain, karena kita juga ada kerjasama Sunut Dayana yang ada teman-teman magang di sini. Nah itu saya belajar bareng di lapangan gimana sih bisa mengembangin ke depannya gitu. Dalam upaya mengembangkan usaha agrowisata ini, melakukan pemasaran dengan cara mempromosikan produk, salah satunya dengan memanfaatkan sosial media. Untuk memperluas target pasar, agrowisata ini juga menyediakan kafe kebun sebagai tempat untuk para pengunjung menikmati keindahan bunga sambil menyantap berbagai hidangan. Pengembangan yang akan dilakukan untuk ke depan adalah menambah wisata penginapan di sekitar agrowisata. Dukungan dari pemerintah setempat diharapkan agar semakin banyak pengunjung yang datang ke agrowisata tersebut. Kalau pemasaran lah, sebagian di Bali itu tanaman hias atau ditambahkan tanaman kita yang di awal lah mensuplai semua tanaman hias yang ada di Bali, masuk dari saka, ayam muruk yang dia samping budu juga. Cuma itu negara aja yang belum bisa ini. Singaraja Makarangan sudah. Apa sudah merambah ke sosial media mungkin? Sosial media udah mulai seperti Instagram atau bagaimana? Ya, ada beberapa yang mereka tahu tempat ini dari Instagram. Kendala hama dan penyakit itu kan memang tetap karena produksinya banyak. Nah ini alamnya yang tidak bisa kita ini, karena sekarang cuacanya tidak menentu. Kadang-kadang kita hujan malam yang memang benar-benar bagi kita itu sangat ini, kendalanya sangat berbahaya juga buat tanaman. Hujan malam itu kabut kadang-kadang ya. Nah, masalah hama penyakit sudah bisa kita tetap antisipasi masalah alam ini, hujan untuk itu kita akan belajar dari pengalaman kemarin ya, musim hujan di kapan sih kira-kira. Nah tanaman apa sih kira-kira yang memang tidak kuat di musim hujan ya kita kurangi dulu. Jadi di samping itu penyemprotannya juga kalau memang itu ya antisipasinya ya kita harus pakai pendidikannya juga. Bekerja sama juga dengan pemerintah mungkin dari dinas pertanian atau seperti itu. Ini belum sih, karena saya paling koordinasi sama teman-teman yang ada di Sunut, teman-teman dosen atau teman mahasiswa yang magang, kita berkoordinasi nanya-nanya lah. Kita bibit ngambilnya dari Cipanas, Bogor ya. Bogor. Ya di sana kita kirim ke sini, kita tanam, gedein, kita jual. Kita cuma belajar di lapangan bareng. Nah mungkin di awal juga karena ada teman dari Jakarta yang memang orang pertanian, di awal kita belajar sama mereka. Dia juga mau mengajarin kita. Nah di sana kita bisa petik, bisa melanjutkan cita-cita beliaunya lah, tetap ada ini di Bali. Nah sebelumnya kan belum ada, sekarang mulai ada teman-teman yang memang mengembangin tanaman ini yang sama. Nah itu adanya di daerah Gianyar.
Sekar Anugerah Penglipuran tidak hanya menjadi tujuan destinasi wisata, tetapi juga memberikan edukasi dan wawasan terkait khasiat tanaman bunga yang kaya akan sejumlah manfaat. Tanaman bunga hias yang dapat dikonsumsi seperti edible flower tidak hanya memberikan keindahan visual, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Dengan menambahkan bunga-bunga ini dalam hidangan atau minuman kita dapat menikmati keindahan alam sambil mendapatkan manfaat kesehatan yang tak terduga. Jadi, mari eksplorasi dan memanfaatkan khasiat tanaman bunga hias yang dapat dikonsumsi untuk meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan kita.